Young Artist, sekelompok anak-anak kecil muda belia yang selalu bercanda, berlari, berteriak, berkumpul, menjajakan jualannya dan mengejar turis atau tamu asing yang datang hanya untuk mencari secercah harapan hidup dengan tujuan agar bisa membantu orang tua, terutama dirinya sendiri dalam bertahan hidup dan memperbaiki ekonomi kehidupan sehari-hari. Cikal bakal seniman lukisan Young Artist lahir dari sekelompok anak-anak kecil muda belia Penestanan Ubud yang tidak tahu arti sebuah hakikat hidup, arti sebuah kebebasan berkarya dan berkreativitas. Mereka sekelompok spontanitas anak-anak muda yang mencoba berani atas desakan kesulitan ekonomi dalam mewujudkan sebuah inspirasi dan impian lewat belajar melukis dan kemudian menjual lukisannya secara alami dan bahagia. Dari hal sederhana tersebut, terciptalah sebuah aktivitas proses seni lukis anak-anak muda yang hasilnya sangat tradisional, unik, dan mempunyai ciri khas warna yang bebas, fantastik, dan fenomenal sesuai karakteristik masing-masing. Seni lukis ini terlahir tahun 1960-an, mengalami dekade proses perkembangan dan kesuksesan dalam metode pembelajaran, yaitu di tahun 1970-an. Akhirnya seni lukis ini menikmati masa kejayaannya di tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990. Dalam perkembangannya, seni lukis ini seakan-akan mati suri sampai sekarang. Hanya tinggal beberapa seniman lukis saja yang masih bertahan, yang bisa dikatakan senior atau legend. Sampai kapan mereka masih ada dan terus bisa bertahan? Sebenarnya sudah banyak liputan dokumentasi, tulisan-tulisan jurnal, narasi-narasi pendek yang menceritakan tentang keberadaan seni lukis ini. Mungkin ada beberapa penelitian kualitatif atau kuantitatif secara ilmiah sudah terdokumentasikan dengan baik, tapi masih belum ada penyeragaman data dan fakta. Masing-masing hanya bersifat analisis dan interpretasi data. Mengapa demikian? Hal ini karena para pelukis, keluarga pelukis, tokoh-tokoh desa adat dan desa dinas saat itu tidak pernah berpikir dan berinisiatif untuk mendokumentasikan dengan baik dan benar. Semua pihak serasa berjalan sendiri-sendiri. Semua pihak mempunyai kesibukan masing-masing atau memang pura-pura sibuk. Setiap keterbatasan dalam proses penyeragaman sebuah informasi pengumpulan data secara tertulis itu tidak mudah, sehingga banyak yang terputus informasinya. Contoh seperti penelusuran lukisan Young Artist para legenda terdahulu tidak dapat terdeteksi karena sudah terjual ke luar negeri. Ditambah dengan adanya eksploitasi besar-besaran perburuan para kolektor rakus yang hanya mementingkan keuntungan saja. Kemudian yang lebih mirisnya, ada juga para pecinta seni lukisan lokal tradisi. Terkadang mereka tidak menghargai sebuah karya yang akhirnya hanya ditaruh di sudut-sudut berdebu pojokan rumah, pojokan kamar, pojokan etalase museum, bahkan ditaruh dalam sebuah peti atau gudang yang tidak bertuan. Banyak upaya-upaya pengumpulan data secara teknis lebih banyak dilakukan dengan wawancara langsung dengan para seniman yang tersisa sebagai data primer. Tetapi mereka lupa dengan data sekunder, hal-hal non-teknis, psikologis, dan beberapa perkembangan terkini di masa sekarang sering diabaikan. Yang sebenarnya hal tersebut sangat membantu untuk mendukung proses seni lukis tersebut dan perjalanan hidup dari seniman itu sendiri. Padahal di zaman kemasannya, seringkali lukisan Young Artist belum jadi saja sudah banyak yang order dan laku terjual. Teman-teman, untuk saat ini bukan waktunya saling menyalahkan satu sama lain atau mencari pembenaran. Hanya saja kita masih terjebak dengan euforia ketika ada pendokumentasian secara artikel seni, tulisan ilmiah, liputan media konvensional, apalagi di masa kini, orang berlomba-lomba melakukan proses digitalisasi dengan teknologi informasi yang paling bagus. Pertanyaannya, mau dibawa kemana seni lukis Young Artist? Kami pelukis Young Artist dari Desa Sayang Ubud, unik dan langka. Sebuah kebebasan berkarya dalam melukis yang berbasis generasi muda komunitas desa, generasi penerus penunjang utama kehidupan ekonomi keluarga. Ari Smit berasal dari Belanda.
beliau adalah mentor, fasilitator, atau inisiator yang berhasil membangkitkan kreativitas anak-anak saat itu, terutama anak-anak yang berasal dari Penestanan desa saya. Sosok Bapak yang melekat dalam diri Ari Smith membuat siapapun menjadikan beliau sebagai tempat mengadu jika ada permasalahan tentang seni lukis dan permasalahan hidup terutama perekonomian. Tanpa adanya sistem akademik yang populer di masyarakat Barat dan Timur saat itu, Ari Smith hanya dengan kesabarannya selalu memberikan dukungan cinta kasih yang tinggi dengan memfasilitasi bahan, alat-alat lukis dan menyediakan waktu untuk konsultasi tentang seni dan permasalahan hidup. Beliau hanya mengoptimalkan anak-anak kecil dan anak-anak muda Bali saat itu yang mempunyai potensi besar dalam melukis, agar terus bisa berkarya yang ditunjang dengan alam lingkungan dan tradisi Bali yang sangat kuat untuk terus melukis agar bisa menunjang perekonomian hidup saat itu. Masih terngiang pernyataan beliau saat masih hidup. Beliau pernah mengatakan bahwa saya tidak campur tangan tentang pemilihan tema melukis karena anak petani jauh lebih tahu tentang alam lingkungannya. Setelah mereka bekerja 3-4 minggu di rumah saya dalam mempelajari kegunaan bahan-bahan melukis dan alat-alat lainnya, mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing. Saya hanya melihat karya-karya yang sudah disiapkan saja. Apa artinya? Bahwa seni lukis yang artis adalah sebuah proses hasil yang mempunyai originalitas tinggi, asli kreativitas pemikiran anak-anak Ubud Bali saat itu yang imajinatif, lucu, alami, spontanitas, dan sangat fundamental. Apa artinya? Bahwa seni lukis yang artis adalah sebuah proses hasil lukis dengan originalitas tinggi, asli kreativitas pemikiran anak-anak Ubud Bali yang imajinatif, lucu, alami, spontanitas, dan sangat fundamental dalam melahirkan kemurnian insting, peletakan komposisi warna cerah tanpa landasan teori warna yang pasti dengan tema kehidupan sehari-hari. Filosofis lukisan tersebut lebih banyak bercerita tentang komunitas desa atau masyarakat secara tradisi, dengan eksplorasi pemandangan alam yang menggunakan teknik lebih halus dan detail. Poinnya adalah kebebasan berkarya. Ari Smith menegaskan juga bahwa yang artis adalah seni hias pelukis muda Bali. Artinya apabila anak-anak muda melukis dan berkarya, mereka akan mendapatkan uang dari sebuah lukisannya yang dapat membantu dirinya sendiri, keluarga, dan kehidupan sehari-hari lebih dari aku. Tugas besar kita semua adalah, mulai dari sekarang, teruslah kampanye mendorong proses regenerasi seniman lukis yang artis, yang dimulai dari anak-anak usia dini lewat jalur sanggar melukis atau sekolah lukis di masing-masing banjar, desa peseraman, sekolah, atau langsung belajar melukis di rumah-rumah senior atau legenda seniman lukis itu sendiri. Dengan demikian, proses regenerasi anak-anak usia dini bisa berjalan dengan baik di lingkungan desa sendiri, agar bisa menyelamatkan hasil budidaya, budi cipta, dan budi karsa para senior, pewaris, atau legenda seniman lukis yang artis itu sendiri. Perkuat kolaborasi dengan pihak luar, bangun komunitas ekonomi secara berkesinambungan dengan siapapun untuk menghidupkan seni lukis itu sendiri. Jangan ada lagi kata istilah jengah di masa yang akan datang. Istilah ini akan mengingatkan dan menguatkan siapapun untuk terus melestarikan dan mempertahankan yang sudah ada dengan segala karya agung para seniman terdahulu. Bahwa kekuatan leluhur dalam membimbing proses seniman menekatkan kita pada ruang dan waktu yang tidak terbatas untuk membuat sebuah tindakan nyata. Proses regenerasi anak-anak muda selanjutnya untuk menyelamatkan seni lukis yang artis dari para pendahulu. Sadar atau tidak, seniman senior akan hilang dan melegenda dengan sendirinya. Apakah dengan hilangnya para legenda seniman lukis yang artis akan memunculkan sejarah tinggal kenangan saja? Sudah saatnya kita bergandengan tangan, merapatkan barisan. Mari kita wujudkan wadah tempat belajar anak-anak usia dini untuk terus melukis sebagai penerus seniman lukis yang artis. Terus mengadakan pelatihan atau workshop teknis secara umum dan khusus. Membuka networking atau jaringan yang lebih luas lagi, bahkan jika Tuhan berkehendak, atas kerja keras dan ketulusan kita semua, kita yakin bukan suatu hal yang mustahil. Kita semua bisa mendirikan sanggar lukis atau sekolah seni khusus yang artis di masing-masing banjar dengan metode pembelajaran secara tradisional ataupun modern bisa terwujud seiring berjalannya waktu.
Jangan lupa, di waktu yang masih tersisa, siapapun harus sudah mulai melakukan proses pendokumentasian foto, video baik secara offline dan online yang berlandaskan data dan fakta. Harapan kedepannya adalah adanya sebuah narasi dokumentasi atau buku yang lebih mengedukasi, bukan hanya sekedar pameran lukisan atau jualan lukisan saja, tetapi sebagai bukti dan eksistensi proses regenerasi keberadaan seni lukis yang artis di masa depan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Maju terus, semangat berkarya untuk para pendiri, pelopor, pelaku seni dan budayawan Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk menciptakan proses regenerasi ini? Terima kasih. Desa wisata sayang, Desa sayang spesial.